Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital ya. Untuk dialog interaktif, hai balikan pendengar. Sesaat lagi kami akan sharing seputar topiknya siaga banjir dan tanah longsor ya. Tentu saja kami akan hadirkan selepas lagu. Dengar untuk dialog interaktif, hai balikan seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya kita akan membahas seputar topik siaga banjir dan tanah longsor. Telah hadir dua narasumber di studio Pro 1, PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Igusti Bagus Roni Ariane. Selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi pemirsa RRI Singaraja FM. Iya. Semoga sehat semua nih. Oke, bagaimana Bapak tugas-tugas lancar? Asrungkari lancar ya. Meskipun di bulan Maret ini lumayan padat nih. Iya. Ya, terima kasih yang pastinya atas waktu. Siap. Dan kesempatannya hadir ke studio Pro 1. Kita juga bersama perbekal Desa Git-Git Bapak Ibu Tuarcana. Selamat pagi Pak Mekel. Selamat pagi. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Waduh, jumpa lagi Pak ya. Asrungkari dalam keadaan sehat. Sehat juga ya Pak. Iya. Bagaimana perkembangan terkini di wilayah Git-Git? Minggu ini sudah cerah. Sudah cerah. Mulai 4 hari yang lalu sudah mulai cerah, matahari sudah mulai menampakkan diri, Bu Ayu. Iya, walaupun sebelum-sebelumnya bisa dikatakan cuacanya tidak bersahabat begitu Pak ya. Sangat tidak bersahabat. Sangat tidak bersahabat, tapi yang pastinya tetap semangat Pak ya untuk Tetap menjalankan semangat, tugas harus dan semangat. tanggung jawab. Oke, dan kita pun untuk pagi ini akan membahas terkait siaga banjir dan juga tanah longsor. Sebelum dipaparkan sigap kita begitu ya Pak ya, apa yang harus kita lakukan sebagai antisipasi dini siaga banjir dan tanah longsor, mungkin bisa dipaparkan dulu terkait perkembangan terkini. Baik, Bu Ayu, makasih. Dapat kami sampaikan bahwasanya untuk bulan Maret ini, memang kalau bicara cuaca ya, kita memang puncaknya sekali musim hujan itu sebenarnya ada di Februari, tetapi kan ini ada mundur sedikit di Maret akhirnya. Tetapi minggu setelah tanggal 20 ini sudah mulai intensitas hujan itu sudah mulai menurun. Kesiapsiagaan kita tetap meskipun cuaca dalam kondisi menurun curah hujannya, tetapi kita hampir sama kondisinya, siaga tetap menyiapkan seluruh personil dan peralatan yang dibutuhkan bila mana sewaktu-waktu terjadi kejadian bencana. Demikian. Oke, ya sejauh mana peran dari BPBD untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait kebencanaan? Ya, peran kami memang secara organisasi itu kita di samping mengkoordinasikan, kita juga melaksanakan fungsi penanganan darurat, terutama pada saat terjadi bencana. Yang tidak kalah penting sekali sebenarnya, paradigma kita ini harus segera diubah sebenarnya. Bukan hanya pada saat penanggulangan bencananya, tetapi kesiapsiagaan kita sebenarnya di pra bencana itu yang paling penting sekali sebenarnya. Langkah-langkah upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadi bencana, bukan pada saat terjadi bencana. Kalau saat terjadi bencana itu ya cuma pelaksanaan aja dia, penanggulangan. Bagaimana menanggulangi supaya tidak ada mencegah korban lanjutan seperti itu. Tetapi di pra bencana itu kita langkahnya banyak. Apa ada saja itu Pak? Sosialisasi, mitigasi, edukasi, itu banyak langkah yang dilakukan. Tapi kalau di daruratnya sekali langkahnya sedikit, cuma penanggulangan saat terjadi itu aja. Belum nanti setelah penanggulangan bencana itu ada pasca bencana. Nanti pasca bencana ini bagaimana korban-korban bencana, jika ada korban kita tanggulangi secara memberikan bantuan sosial yang tidak direncanakan tersebut itu. Ya. Sekarang bisa dikatakan pasca bencana ya Pak ya? Sudah masuk pasca bencana. Sudah masuk pasca bencana. Dari BPBD langkah yang sudah dilakukan untuk pasca bencana ini, kita memang sudah menyiapkan daftar-daftar yang korban kerusakan. Itu sudah kita inventarisir dan sudah dilakukan pengecekan lapangan, dan itu nanti diajukan kepada pimpinan untuk bisa dilakukan eksekusi anggaran di situ. Kira-kira setelah kita memasuki yang namanya pasca bencana, apa yang harus dan mesti dilakukan oleh masyarakat? Kembali lagi kepada masyarakat ini, kita selalu
menyampaikan bagaimana peran penting masyarakat itu sendiri dalam upaya penanggulangan bencana ya. Bukan hanya memang tanggung jawab bencana itu di pemerintah saja, tapi masyarakat itu sendiri memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bencana itu sendiri. Bagaimana mereka mencegah, misalnya seperti yang saat kemarin ini banjir hampir di sepanjang Kabupaten Buleleng ini, sepanjang kota barat sampai timur, di selatan juga ada. Itu bagaimana sampahnya, upayanya gimana tidak membuang sampah sembarangan kan begitu. Kemudian di pinggir jalan pohon-pohon yang besar-besar itu bagaimana, yang di desa juga. Kalau yang di jalan nasional kita sudah koordinasikan itu dengan lintas sektor, ada balai jalan, ada kalau sungai dengan balai wilayah sungai. Di kabupaten sendiri kita koordinasikan dengan dinas PUPR, dinas lingkungan hidup, kita berkolaborasi dalam rangka pelaksanaan tugas ini. Demikian. Oke, ya kira-kira selama ini Pak Kabid yang terjadi begitu ya terkait dengan cuaca ekstrim kemarin beberapa pekan terakhir gitu. Jadi menurut pengamatan dari BPBD, apa saja problema yang ditemui di lapangan? Sebenarnya dari kami sendiri kita menyadari sendiri kapasitas kami. Kapasitas kami itu jumlahnya sangat terbatas sekali. Kalau piketan aja kita satu hari itu cuma 7 orang sebenarnya untuk TRC-nya, tim reaksi cepatnya. Tapi kita juga bisa di backup dengan personil yang lain. Kemudian yang jadi kendala sekali di lapangan itu peralatan kita juga. Kemudian yang dari peran serta masyarakat juga. Kami di sini kendalanya di peran serta masyarakat. Meskipun sudah beberapa kejadian ini banyak yang membantu kami, unsur-unsur masyarakat itu. Tapi di lapangan kadang apalagi malam. Nah, ini lebih sulit ini. Kalau gelap gulita gitu, pohon tumbang kan kadang kita di penerangan juga kita jadi kendala. Belum cuacanya sendiri ekstrim sekali itu waktu kejadian-kejadian kemarin. Oke, baik. Jadi perlu semacam edukasi lagi nih secara intens begitu ya kepada masyarakat. Secara kalau sosialisasi, edukasi dan mitigasi yang sudah kami lakukan sebenarnya sudah optimal sekali dari target capaian kerja itu. Kita 1 bulan saja udah lebih dari 1.000 orang targetnya, melebihi target dari yang dibebankan sebenarnya. Dan itu tanpa biaya. Nah, melalui interaktif ini juga termasuk salah satunya adalah sosialisasi. Ini sosialisasi juga masuk. Mudah-mudahan masyarakat dapat berpartisipasi bagaimana melakukan langkah-langkah pencegahan pada bencana itu sendiri. Oke, saya ke Pak Mekel Bapak ya. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Kabid terkait bagaimana kita siaga banjir dan tanah longsor, baik itu pra dan saat bencana serta pasca, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat dan juga untuk diri kita sendiri begitu ya Pak Kabid dan juga Pak Mekel. Ini bisa dikatakan git-git rawan Pak ya? Sangat rawan. Oke. Sangat rawan. Buktinya setiap tahun kalau emang curah hujannya cukup tinggi dan itu durasinya melebihi dari 1 jam, ya kita sudah was-was. Ya, apalagi nanti ada kombinasi, di samping hujan ada angin, di samping angin ada petir. Nah, kombinasi ini sering sekali pertanda alam bahwa tanah longsor sering sekali terjadi pada saat memang ada pertanda alam seperti itu. Gitu. Iya. Bagaimana peran serta masyarakat di wilayah desa Git-Git Pak? Sangat baik, sangat baik Mbak. Kalau tadi Pak Kabir sudah bilang sosialisasi pada saat sebelum bencana nih kan, terus pada saat terjadinya bencana, terus peran serta masyarakat gimana? Sangat baik, sangat proaktif sekali masyarakat kami, utamanya yang ada di Git-Git. Tidak hanya kepada masyarakat kami di internal Git-Git, tapi dari luar pun. Itu terbukti pada sekitar tahun 2012 pernah terjadi longsor besar sekali. Pada saat itu longsornya, keinginan masyarakat kami untuk menolong, sampai masyarakat kami lah yang terkena longsoran susulan pada saat itu. Itu terjadi sekitar tahun 2012. Nah, semenjak itulah kita perlu adanya edukasi. Ya, setuju sekali dengan Pak Kabid, adanya edukasi, sosialisasi lebih dini, sehingga niat kita menolong jangan sampai kita jadi korban. Itu kita mau menolong korban, lantas kita yang menjadi lebih korban daripada yang akan kita tolong. Itu yang setuju sekali dengan adanya nanti sosialisasi dan edukasi. Oke, sepertinya masyarakat di beberapa desa itu sudah ditempatkan sebagai relawan tangguh bencana, ya. Itu sejauh mana peran sertanya Pak Mekel? Ya, kalau di Git-Git relawan dulu ada. Kita belajar dari tahun 2012. Kita bentuk relawan. Pada
pada saat itu Tiang sendiri ketuanya, ketua relawan. Nah, terus beranggotakan karena Tiang tahu potensi masyarakat yang di sekitar itu di Git-Git itu apa reaksinya, antisipasinya, partisipasinya tinggi sekali kalau terjadi bencana. Bukan hanya bencana alam aja, bencana sosial pun terjadi, mobil tabrakan dan sebagainya, itu masyarakat kami langsung turun. Nah, itu kita menghimpun diri jadilah relawan. Nah, terus pernah terjadi longsor masif 2017. Itu kalau nggak salah mungkin di BPBD masih ada catatannya 21 kurang lebih lah 21 titik longsor pada saat itu. Nah, semenjak saat itu tahun 2012 adalah forum pengurangan risiko bencana. Jadi lewat forum pengurangan risiko bencana ini yang dimotori oleh BPBD, pihak dari kampus juga, Undiksa, terus dari BMKG, dari Basarnas, dari PMI, unsur-unsur yang terkait, Muspika juga pada saat itu dibentuklah forum pengurangan risiko bencana. Jadi desa tangguh bencana untuk Git. Nah, jadi relawan dulu menjadi forum pengurangan risiko bencana Destana, sekarang diintikan lagi menjadi relawan kembali. Karena Destana itu kan kalau tidak salah Pak Kabid itu 30-an ya personilnya itu. Ya. Jadi kita intikan lagi sekarang kami punya relawan inti kurang lebih 13 sampai 15 orang. Tapi inti itu siap siaga kalau sudah terjadi kita ajak di lapangan. Oke. Sepertinya cuaca ekstrem kemarin tidak bisa tidur tenang ya Pak ya. Sangat tidak bisa. Sangat tidak Ya, bisa. sangat tidak bisa. Begitu hujan, jangankan ekstrim, hujan biasa aja kita udah kontak. Karena kebetulan juga di staf kami di Desa Git-Git itu, staf ada yang rumahnya jadi apa namanya tempat parameter curah hujan. Nah itu kita koordinasi dah dengan staf berapa curah hujannya sekarang. Kalau sudah di atas rata-rata berarti kita harus sudah siaga. Paling tidak kita siaga akan koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan kalau Tiang biasanya dengan Muspika, dengan pihak kecamatan, Kapolsek dan Ramil gitu. Itu yang Tiang lakukan. Kalau yang internal komunikasi dengan relawan udah pasti. Kalau sudah hujan tanpa dikomando pun relawan udah siap. Oke. Gitu, ya. Iya. Dan terkait dengan memasuki pasca bencana Bapak, ini tetap siaga ya Pak? Dalam situasi apapun kita tetap siaga. Tetap siaga ya. Dalam artian karena kita adalah relawan, kita kan tidak punya sekretariat. Relawan ini tidak punya sekretariat, tapi kita himpun. Cuman sekali-sekali kegiatannya ada di kantor kepala desa, itu kegiatan. Tapi bukan sekretariatnya, karena ini adalah sifat sosial, bukan pekerjaan. Jadi rasa sosial kita lah mengabdi kepada sesama, kepada alam, itu membentuklah relawan ini. Nah jadi masing-masing personil relawan ini sudah siap secara personal, dimanapun dia, dimanapun. Kadang-kadang banyak juga personil relawan kami itu juga ikut di kegiatan-kegiatan sosial di luar desa, banyak juga yang ikut. Oke, baik. Kita juga menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya di 08113999 790. Pagi ini pendengar kita sharing seputar topik siaga banjir dan tanah longsor bersama narasumber PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Igusti Bagus Roni Ariane, dan Perbekal Desa Git-Git Bapak Iputu Arcane ya. Yang pastinya terkait dengan mitigasi kebencanaan siapapun kita harus siap siaga ya, tidak saja mengandalkan dari pemerintah dan juga perangkat desa. Kita juga harus tahu selaku masyarakat apa saja peran kita dalam penanggulangan bencana baik saat pra bencana, antara lain mungkin berpartisipasi begitu Pak ya, seperti Pak Mekel tadi sampaikan, membentuk yang namanya para relawan di beberapa desa. Dan itu juga bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi. Sebelumnya juga para relawan itu diberikan pelatihan ya, dan mengikuti sosialisasi terkait dengan penanggulangan bencana. Kira-kira untuk tahapan-tahapan apa saja Bapak, dan juga langkah-langkah dalam penanggulangan bencana Pak Kabid? Tahapan, kalau bicara tahapan relawan ini ya, memang kita lihat dulu relawan ini kan dasarnya sekali adalah sisi kemanusiaan dan sisi sosialnya. Kalau itu tidak dimiliki oleh seorang relawan itu memang agak susah jadinya, apalagi dalam rangka penanggulangan bencana. Memang kalau untuk
pembentukan sendiri relawan itu dari relawan, forum, Destana itu kewenangan penuh daripada Berbekal di desa itu. Kami di BPBD dan pemerintah khususnya itu sifatnya hanya memfasilitasi saja. Memang betul yang disampaikan Pak Mekel, relawan dulu ada. Kalau untuk kebencanaan ada relawan, ada forum pengurangan risiko bencana nanti. Itu tahap-tahapannya. Kemudian nanti dibentuklah Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana itu kan lembaganya yang menaungi relawan-relawan. Dari situ, tapi intinya sekali relawan inilah yang bergerak nanti untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Nah, saya rasa untuk pelatihan, sosialisasi itu tetap kita lakukan pada relawan-relawan gitu. Oke. Ya, untuk mitigasi bencana mungkin mencakup apa saja Pak Kabid? Mungkin hindari daerah rawan bencana untuk membangun tempat-tempat yang aman kalau begitu. Untuk wilayah perbukitan ini kan kita tetap menyarankan hindari membangun rumah yang di pinggir kelerengan-kelerengan. Itu kan posisi berbahaya. Terlebih git-git ini daerah pegunungan ini yang kita Buleleng negara gunung ya. Kondisi tanah kita yang di atas itu kan sedikit labil ya karena suburnya kita kan beda sama yang di wilayah barat atau Groga itu kan paras berbatuan dia lain lagi caranya gitu. Karena di sana pasti musim keringnya itu lebih berbahaya dia lebih lama, apalagi memasuki nanti ke depan ini pancaroba ini kan itu persiapan juga untuk musim kemarau. Terkait dengan tanah longsor, banjir, nah ini langkah-langkah kita sendiri sudah banyak yang kita sudah lakukan itu. Kita melakukan pembersihan kali gitu bersama instansi terkait. Untuk longsor sendiri kita juga udah menyampaikan jangan menebang pohon sembarangan, apalagi bekas-bekas tebangannya itu dibuang sembarangan. Yang ini yang berbahaya juga ini. Iya. Kalau udah dibiarkan aja hanyut, yang kena siapa lagi kan? Masyarakat lagi yang kena. Ini saya juga ucapkan terima kasih sekali sama Pak Mekel Git-Git terutama masyarakatnya, relawannya ini lumayan sangat aktif. Nah, itu juga dijadikan pionir harusnya nih dari desa-desa yang lain. Nah, bahwasanya relawan Git-Git ini cukup partisipasinya seperti kayak BPBD dia. Dia siap 24 jam penuh ya. Begitu kita telepon dia meluncur. Nah, kita ucapkan terima kasih sekali nih Pak Mekel atas partisipasi masyarakatnya, terutama relawannya. Mudah-mudahan ke depan terus bisa seperti itu, dan saya harapkan juga untuk masyarakat yang lain di desa-desa yang lain bisa seperti itu. Itu yang kita harapkan sekali sebenarnya. Jadi kita melakukan sosialisasi, edukasi, tapi feedbacknya tidak ada, kan susah juga. Yeah. Kita sudah lakukan upaya yang maksimal sekali untuk melakukan mitigasi ini, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri cuek saja ya begini jadinya. Kan itu banyak sekali adanya korban, meskipun yang kemarin ini ya lumayan juga ini ada banyak sebenarnya yang ada luka, tapi yang meninggal juga 1 kemarin ini. Mudah-mudahan bisa diberikan untuk pasca bencana ini. Demikian. Baik, memasuki pasca bencana otomatis memasuki musim pancaroba ya Pak Kabid ya? Enggak mesti ya. Okay. Nah, kalau pasca bencana begitu ada kejadian dia udah bisa masuki pasca bencana. Kita penanganan darurat itu kalau udah selesai, maka di pasca bencana ini atau di rehabilitasi dan rekonstruksi itu yang turun. Gitu. Jadi tidak harus pasca bencana, begitu masuk pasca bencana dia pancaroba, enggak. Begitu ada kejadian, dari beberapa kejadian ini begitu ditangani secara darurat, setelah itu rehabilitasi dan rekonstruksi yang memiliki tupoksinya. Oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan ya. Mohon izin kepada kedua narasumber selepas jeda berikut ini. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Bencana banjir bisa terjadi setiap saat. Beberapa hal yang patut diwaspadai ketika banjir antara lain sengatan listrik. Ketika banjir, waspadalah dengan bahaya listrik akibat terkelupasnya kabel atau putusnya kabel serta akibat rubuhnya tiang listrik. Matikan aliran listrik sesegera mungkin atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah terkena bencana. Terperosok lubang.
Lubang dan selokan tidak terlihat saat banjir. Karena itu waspadalah dengan lubang, gorong-gorong, dan selokan atau saluran air. Arus air yang kuat. Arus air saat banjir sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Oleh karenanya, kenalilah daerah yang berarus deras di wilayah masing-masing. Water hammer. Air dapat merendam kendaraan dan mengakibatkan kerusakan. Benda yang terbawa arus. Banjir isinya bukan hanya air saja, tapi juga benda-benda yang terbawa arus seperti halnya potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya. Benda-benda tersebut bisa tajam dan membahayakan. Hewan berbisa. Hewan berbisa dari sekitar sungai juga bisa hanyut dan terbawa ke dalam rumah atau tempat pengungsian. Jika tidak bisa menghadapi dengan tepat, hewan berbisa bisa menggigit bahkan menyebabkan kematian. Air yang tercemar. Air yang terkena banjir seharusnya tidak dikonsumsi karena sudah tercemar sehingga bisa menjadi perantara berbagai penyakit seperti diare, leptospirosis, dan lain-lainnya. Bahaya banjir bisa dicegah dengan kesiapsiagaan terhadap banjir. Ya, susahnya nyari rumput sekarang, Bu. Iya, Pak. Bapak, istirahat dulu sekalian mandi sana, Pak. Sudah, Bu. Tadi di pemandian desa, semakin ramai saja yang mandi di sana. Benar, Pak, terutama yang masih bujang kan suka mandi rame-rame. Sebentar, Ibu buatkan kopi dulu ya, Pak. Pak, kok tumben ya sore begini bunyi kentongan? Wah, mungkin ada bencana alam nih, Bu. Bencana alam? Iya, dari bunyi kentongannya itu pertanda bencana alam, Bu. Bapak mau kemana? Ngopi dulu lah, Pak. Nanti saja, Bu. Bunyi kentongan itu pengerahan bala bantuan. Misalnya 3 kali pukulan, jeda sedetik, lalu pukulan sekali, terus jeda lagi, pukulan 3 kali lagi, begitu berulang-ulang. Itu tandanya perlu bantuan segera, Bu. Oh, jadi mesti kemana dulu nih, Pak? Ya ke Banjar, tanyain bencana apa. Silakan warga ke pemandian. Penahan dinding pancoran jebol. Ada yang tertindih tembok. Memantau informasi terbaru tentang banjir adalah suatu hal yang harus dilakukan pada saat musim hujan datang. Jika sedang bepergian, berita tentang di mana titik banjir berada bisa membantu Anda untuk menavigasi rute yang akan diambil. Letakkan barang berharga pada tempat yang lebih tinggi. Jika sudah ada pertanda kalau akan terkena banjir, bergegaslah ke tempat yang lebih tinggi atau bisa segera mengungsi ke daerah yang lebih aman. Waspada terhadap saluran air. Tetap waspada saat berjalan di tengah banjir ataupun pada saat mengendarai kendaraan seperti mobil, motor, dan juga sepeda. Hindari berjalan di arus banjir yang deras. Cabut peralatan yang tersambung dengan listrik. Jangan mengemudikan mobil pada wilayah banjir. Siapkan perlengkapan darurat seperti P3K, sabun, radio, senter, dan lainnya, karena barang-barang tersebut akan sangat berguna pada saat darurat. Antisipasi banjir sekarang juga. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balikanken seputar topik siaga banjir dan tanah longsor bersama dua narasumber PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng,
Bapak I Gusti Bagus Roni Ariane dan Perbekala Desa Git-Git Bapak I Putu Arcane ya. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 790 ya. Yang pastinya selain pemaparan dari kedua narasumber, kita sendiri juga harus mengetahui dan menyadari apa yang mesti kita lakukan agar tidak terjadi banjir. Itu salah satu contoh terkait dengan penebangan pohon juga ya Pak ya. Jangan membuang sisa penebangan itu sembarangan. Karena kemarin juga ditemukan lumayan berapa truk itu dari Dinas PUTR. Ketika ada genangan air ternyata banyak sampah itu yang datang dari atas begitu ya. Betul sekali Bu Ayu. Yang kemarin itu yang banjir seperti yang di daerah Lovina ini aja. Itu banyak sekali ranting-ranting atau batang-batang kayu yang nyangkut malah. Kan jadinya airnya itu meluber dia. Terjadi banjir, akhirnya banjir genangan ya. Setelah itu kita ya dengan PUPR juga turun ke lapangan untuk membersihkan itu, akhirnya banjirnya surut dia. Nah inilah yang dari daerah sebelumnya ini yang membuang asal buang-buang saja, ini yang perlu kita lebih intensif nanti ke depannya untuk dilakukan sosialisasi ini ya, biar nggak sembarangan lagi buang-buang bekas-bekas tebangan. Iya, bekas-bekas tebangan. Oke. Termasuk katanya ditemukan kasur gitu ya Pak. Nah ini susah juga ini. Banyak sekali ini. Bukan hanya sampah-sampah saja ya, ini yang bikin jadi tersumbat jadi gitu. Oke, itu harus disadari ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kasur kan bikin mampet jadi. Iya, benar. Saluran air itu ya. Oke, ya Pak Mekel sendiri bagaimana Pak ketika ada terjadi bencana di wilayah desa Git-Git? Apa yang ditemukan permasalahan di sana gitu ya? Yang jelas kan permasalahannya pasti sarana prasarana. Mungkin hampir sama dengan BPBD karena relawan kan juga berafiliasi ke BPBD ya. Sarana prasarana jelas. Terus karena di wilayah kami kan ada daerah blank spot masih. Jadi masih belum bisa dijangkau oleh sinyal HP. Jadi paling tidak kita mempergunakan radio amatir di sana. Mohon izin Pak Mekel, saya potong. Ini sepertinya sudah berdering ya. Bagaimana kalau kita sapa? Silakan. Wah, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali untuk Anda pendengar yang ingin sharing bersama kedua narasumber dalam dialog interaktif Balik Kenken dengan topiknya siaga banjir dan tanah longsor. Nggih, dilanjutkan Pak Mekel, tapi sudah berdering. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Sunari. Nggih, selamat pagi Pak Anggas. Jam 9.40 dan 9 lagi 20 menit sudah selesai. Nggih. Jam 10 gitu ya. Iya. Sudah berakhir punya waktunya itu. Ya. Selamat pagi pada narasumber. Ya, ini mungkin yang ketiga kalinya Pak Rudi. Iya, siap Pak Anggas. Dalam kurun waktu 1 bulan dulu ya. Iya. Terus Pak Mekel juga yang dari Terima Pertama saya semoga tetap ya di udara yang bisa selalu mengonfirmasi tentang bencana di musim sekarang ini. Jadi semua buat RRI-nya aja, jadi tetap terupdate datanya untuk hal bencana. Pertama, satu hal yang sampaikan tadi, kenapa ada kasus sampai yang sampai banyak yang dibuang di kali atau mungkin ranting-ranting. Ini terutama kan saya sudah sering nyinggung ya, faktor manusia masyarakatnya ini yang kesadarannya tidak ada. Jadi masyarakat yang di pedesaan itu dititik beratkan semuanya sama pemerintah. Tuh. Artinya mohon maaf kalau saya mungkin bisa menyampaikan, itu tugas pemerintah. Itu pemerintah punya kewenangan. Jadi dia tidak ada partisipasi untuk bagaimana misalnya memelihara lingkungan dia tempat. Terkadang itu ada di got, dia buang sampah, tengok kanan kiri pelangak pelungu di got dibuang sampahnya. Itu sering terjadi di lapangan. Nah, untuk itulah kesadaran masyarakat ini sangat kurang gitu. Jadi ini mungkin dalam konteks ini dalam artian mungkin Pak Mekel bisa kalau digigit ya, kalau di semua Probekel seperti itu kan bagus ya, membuat suatu bukan peraturan desa sih, mungkin sebangsa koordinasi dengan desa adat yang punya wilayah tersebut. Nanti desa adat mungkin nanti akan melalui prarem atau paruman gitu. Dia nanti akan desa itu akan membuat suatu mulai paruman desa tangkapan itu
akan membentuk suatu aturan yang sifatnya baku sementara. Jadi itu bagi masyarakat yang melanggar itu biar tidak kena dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Mungkin tidak diladeni nanti kalau dia punya upacara pemangku. Mungkin seperti itu teknisnya lah, gitulah. Jadi untuk menyalahkan masyarakat dulu. Tapi kalau kita membuat perdes, misalkan lama prosesnya. Persoalan BPD lagi itu, apalagi mungkin Pak Mekelnya nanti akan mencari suara, mungkin lewat politik, ya tidak mungkin, sangat tidak mungkin itu. Karena apa? Itu sebab salah ini, padahal tahu dia salah gitu. Nah, contoh seperti saya sudah sering sampaikan kepada teman-teman juga yang di desa, oke lah, kali-kali itu kita setiap hari Jumat kita sisir. Setiap hari Jumat kita sisir, atau mungkin sebulan sekali sisir. Jadi siapa yang penghuni di kali tersebut, tanyakan di mana dia buang sampah. Gitu. Gampang sekali sebetulnya kalau kita ngomongin soal itu. Libatkan masyarakat, libatkan klien subak semuanya yang ada di instansi tersebut. Ini tidak pernah ada, Pak. Ini khususnya kami di desa kami sendiri ya, mohon maaf ya. Saya nanti ngomong dari desa kami sendiri, Ibu Taman, waktu visi misinya dia seseorang itu menjadi lurah, perbekal itu hebat visinya. Mengentaskan gini sampah aja pakai acuan, tapi bunyinya sekarang membludak gitu. Yang kedua, desa adat juga seperti itu. Caru habis maduan nyepi itu tidak pernah habis mencaru 1 jam 2 jam ya ambil, udah caru seperti udah sampah. Jadi istilahnya bisa ngadu petara begitu gitu. Bukan saya tidak percaya dengan itu gitu. Tetapi tetap ngoyongan sampai ketelun. Artinya apa yang terjadi? Kalau pas hujan besar, itulah nyangkut di kali atau di got menjadi suatu banjir. Dan gotnya langsung luap sehingga ada tergenang air di sana. Itu yang sering terjadi. Makanya dalam konteks ini pemerintahnya pilihannya. Itu saja masyarakatnya. Ini sangat riskan sekali. Selalu pemerintah dilakukan salah. Padahal itu tanggung jawab kita bersama, terutama masyarakat yang ada di bawah di lapangan harus punya punya partisipasi ikut membangun bagaimana caranya biar menanggulangi sampah ini. Sebenarnya itu Pak, kalau menurut saya itu harus ada praram dari desa adat dulu biar nanti ditegaskan yang Pak Mekel yang acuan pengayangan itu mau klaimnya pasti karena begitu itu klien desa adat harus mengacu pada itu. Libatkan pecalang juga sebagai ini, libatkan limas kan itu yang nyambung jadinya Pak. Ada yang dilihat dulu. Itu saran saya, mudah-mudahan nanti ini mungkin bisa dikoordinasikan dengan klien desa adat sehingga betul-betul lah suatu praram yang nanti sifatnya sementara, dan itu pun harus disepakati bersama warga dan tanda tangan dengan tokoh masyarakat. Itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Wah, luar biasa sekali ini Ki apresiasinya dari Pak Anggas ya. Mudah-mudahan diterima juga nih baik dari masyarakat dimanapun ya yang disampaikan oleh Pak Anggas. 24644. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Sudarsana, mohon maaf seperti biasa volume radio Bapak supaya tidak feedback ya. Nggih, komunikasinya juga tidak terganggu. Ampun, nggih. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi Om Swastiastu. Para narasumber dari BPBD Buleleng dan juga Bapak Kades Git-Git ya. Di mana tadi telah banyak disampaikan terkait topik tadi yaitu siaga banjir dan tanah longsor. Di mana saat ini kita telah dilanda bencana alam di seluruh Indonesia, kalau tidak salah ya. Iya, betul. Dan juga yang kami lihat di Git-Git sangat rawan sekali ya bencananya, sehingga masyarakat sangat was-was. Melewati Git-Git aja sudah merasa takut ya. Tentunya bulan-bulan ini seperti kita itu. harus tetap siaga dan waspada. Bagaimana dapat kiranya kita mengantisipasi bencana alam yang telah melanda kita. Tentunya masyarakat harus tetap berhati-hati dan juga utama relawan yang ada di desa Git-Git dan semuanya di wilayah Buleleng tetap siaga. Harapan kami agar masyarakat seluruhnya tetap waspada bagaimana kita untuk tidak terjadi korban bencana di saat ini. Tentunya partisipasi masyarakat diharapkan agar betul-betul menjaga
alam kita dan juga sungai-sungai kita tidak tercemari sampah-sampah sehingga mengakibatkan tersumbatnya kali-kali di hilir dan juga akhirnya mengakibatkan banjir di semua wilayah. Tentunya ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, bagaimana penyebab terjadinya banjir dan longsor di daerah Bukit, dan juga bagaimana program-program selanjutnya untuk dapat mengantisipasi, meminimais terjadinya longsor di daerah atas utama. Sekian saja kami sampaikan, mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan ini kita dapat meminimais dan mengurangi korban bencana, terutama bagi relawan-relawan kita yang telah siap membantu masyarakat agar tidak menjadi korban. Tentunya harapan kami juga perlu diberikan edukasi, terutama pada relawan kita agar memiliki pemahaman di dalam hal membantu bencana alam. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga, dan ini bagus sekali juga pertanyaannya Bapak ya. Mungkin sebelumnya ketika cuaca ekstrim Pak Sudarsana was-was ya untuk lewat ke Desa Git-Git ya. 24644. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, niki suhun tiangi niki Pak Narde. Terima kasih Bu Ayu Sundari. Nggih, silakan Pak. Begini, itu tadi Bapak narasumber menguraikan mengenai bagaimana siaga dalam banjir. Lalu Pak siapa namanya dari Saksit dari Kubu Taban, Pak Anggas menyampaikan itu tanggung jawab bersama. Nah, saya melihat dari segi tanggung jawab bersama. Memang negara kita adalah negara yang sangat rentan dengan adanya faktor-faktor bencana alam. Bertiga itu karena kita merupakan tanggung jawab bersama, maka perlu sekali adanya regulasi yang bukan bersifat umum tapi bersifat spesifik. Misalnya regulasi dari BPBD bagaimana dari pusat. Kemudian di daerah ada Perda yang mengatur. Lalu di Perdes, peraturan desa, adakah yang mengatur? Itu yang dispesifikkan. Lalu awe-gawe adakah yang mengatur? Dan aturan itu ingat pasti ada sanksinya. Nah, sebelum diberikan sanksi perlu diberikan edukasi, sudah dikatakan Pak Sudarsana. Jadi bukan saja edukasi dan langsung memberikan yaitu contoh teladan dari masyarakat itu sendiri, terutama dari kepala desa. Dan itu awe-gawenya dijabarkan, jangan takut menjabarkan. Awe-gawe itu merupakan penjabaran dari peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Sehingga kita tahu bahwa apa yang perlu dilakukan oleh organ masyarakat sehingga timbul kesadaran masyarakat. Maka dari itu saya lebih menitik beratkan pada peraturan karena ini kepentingan bersama. Tanggung jawab bersama. Kalau tanggung jawab bersama itu berarti perlu ada aturan. Aturan itu bukan hanya dari pusat saja, tapi daerah, kemudian sampai desa. Ada peraturan desa, ditambah dengan awe-gawing. Awe-gawing beda dengan peraturan desa. Itu yang perlu dipikirkan. Kalau memang sudah ada, bagus sekali. Kenapa sampai terjadi itu? Berarti di sini penegak hukum yang ada di desa itu perlu diberikan kesadaran lebih mendalam lagi. Maka dari itu saya menitik beratkan pada regulasi perlu diperlakukan dan regulasi perlu dibuat dari pusat sampai dengan tingkat desa sampai dengan awe-gawing. Suksema. Terima kasih. Inggih, suksema Pak Narde atas atensinya. Niki kalau sudah pengamat hukum yang berbicara pasti mengenai tentang regulasi. Luar biasa tetapi masukannya. Halo, selamat pagi. Penelpon terakhir ya.
Halo. Iya, dengan Papa Dimas? Ya, buah belimbing buah jambu beli di pasarannya. Cakep. Good morning, how are you? Mbak Ayu, gimana kabar? Oh, I'm fine, thank you. And you? Ini narasumber siapa? Narasumbernya ada 2, ada Pak Mekel dan juga ada Pak Kabit nih Ki. Pak Mekal mana ini? Ya, sebelumnya mohon maaf Pak Papa Dimas, volume radionya ya. Iya. Supaya tidak feedback, komunikasinya tidak terganggu dan narasumbernya juga jelas apa yang ingin disampaikan. Ya, sudah dimatiin. Gimana? Sudah dimatikan, jelas sekali. Cukup monitor lewat handphone ya Papa Dimas ya. Ya, oke bos. Oke, lanjut Papa Dimas. Ini Bapak Mekal dari mana? Dari Git-Git. Oh, Bapak Mekal Git-Git. Ya, selamat pagi Pak Mekal dan juga Bapak narasumber lain. Selamat pagi Pak Dimas. Ya. Hari Waduh, keburu pedot ini ya. Alias putus ya. Memang Papa Dimas kendalanya itu sinyal ya. Di rumahnya biasanya manjat pohon kelapa dulu baru bisa komunikasinya lancar. Tapi nggak apa-apa Papa Dimas kalau sempat ke WA Pro 1 saja yang ingin disampaikan berhubung sinyal di wilayah ataupun di rumah Papa Dimas agak kurang bersahabat begitu ya, kurang mendukung. Silakan ditanggapi. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Anggas, berikutnya dari Pak Sudarsana dan juga Pak Narde. Ini luar biasa ya. Oke, silakan. Mau izin duluan ya? Nggih, silakan Pak Kabit. Ini. Pak Anggas, Pak Sudarsana dan Pak Narde, terima kasih sekali nih. Plan hebat-hebat semua nih masukan dan apa namanya sarannya juga. Anggas terutama terkait dengan bagaimana kesadaran masyarakat itu kita kolaborasi bersama sebenarnya bagaimana desa adat dan desa dinas dalam rangka upaya-upaya untuk mengurangi bencana itu sendiri. Kemudian Pak Sudarsana ini yang tangkap sekali bagaimana penyebabnya banjir dan longsor di Git-Git itu sebenarnya. Kalau Git-Git itu sesuai dengan kajian risiko bencana kami melalui peraturan Bupati itu memang masuk dalam posisi rawan ya karena longsor. Yang tinggi itu tanah longsor. Nah, karena daerahnya perbukitan, kemudian banjir kalau banjirnya masih level di bawah ya. Kalau tanah longsornya ini lumayan tinggi soalnya. Tapi kemarin itu kejadian-kejadian kemarin itu yang menjadi faktor utama terjadinya longsor itu adalah curah hujan yang tinggi sekali, kebetulan di atas 100 mm ya. Curah hujannya itu yang menyebabkan bagaimana gerusan-gerusan tanah itu yang di perbukitan jadi jatuh dia. Belum lagi dengan curah hujan yang tinggi ini di jalanan itu tanah bercampur air itu kalau sudah di jalan yang jalannya medan turun ini yang jadi masalah kan yang kendaraan-kendaraan masyarakat ini yang sudah lewat-lewat ini itu yang banyak yang jatuh korban di situ. Tapi yang untuk apa namanya korban jiwa ya memang kemarin yang di kilometer 18 ya itu meninggal ya karena apa namanya longsoran tanah ya. Itu salah satu indikator yang pertama itu yang di sana di Git-Git itulah curah hujan tinggi gitu. Itu berarti penyebabnya begitu ya Pak. Penyebabnya memang curah hujannya tinggi sekali karena memang sedang puncak-puncaknya sekali di Maret itu. Di awal Maret sebenarnya yang sesuai dengan kalau informasi BMKG itu sendiri kan di Februari puncaknya, tapi ada sedikit peralihan siklon apa namanya saya lupa itu siklon tropis mungkin ya. Siklon tropis 901 kalau nggak salah nih. Nah memang BMKG yang ahlinya nih. Itu puncaknya sekali mundur jadinya dia di apa namanya dari minggu pertama minggu kedua dia. Nah disitulah jadinya terjadi kemarin itu yang tanggal 9 itu hampir merata di Bali kejadian bencananya merata sekali, bahkan di Indonesia sendiri di Jawa Demak itu malah banjir menerjang apa namanya menenggelamkan beberapa desa di situ. Tetapi untuk di Bali ini ya tidak terjadi seperti itu, banjir-banjir genangan aja. Cuma yang menjadi kemarin di Git-Git itu ya kita berduka sekali, mohon maaf ya kita juga menyampaikan belasungkawa terhadap warga yang meninggal tersebut. Kemudian dengan Pak Narde ini memang regulasi sangat penting sekali. Kita sedang proses Perda penanggulangan bencana itu masih
di DPRD. Mudah-mudahan dengan terbitnya Perda ini kita lakukan sosialisasi kembali. Di situ muncul peran-peran apa saja yang dilakukan, peran pemerintah di level kabupaten apa, di kecamatan apa, di pemerintah desa apa, dan peran masyarakatnya apa. Di situ muncul. Memang selama ini memang belum ada itu, Mbak, di mana masyarakat apa perannya memang belum diatur. Iya, atau mungkin kedepannya bisa nah, ada begitu perda ini selesai, seperti itu gitu ya. kita akan lakukan sosialisasi ke bawah. Jadi perannya itu jelas di situ. Jadi tidak saling menyalahkan gitu ya. Tanggung jawab pemerintah semua, padahal masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang besar di situ. Iya, nanti ketika sudah ada awit-awitnya atau aturannya, ketika ada yang melanggar, ada sanksinya begitu ya, Pak ya. Dan terutama di yang paling ini sekali sebenarnya kan aturan awe-gawe gitu ya. Kalau awe-gawe gitu bicara A, berarti masyarakat Keramu itu biasanya nurutnya ke awe-gawe gitu, lebih banyak ya. Gitu. Kalau aturan yang lain itu malah cuek-cuek bebek aja kan. Kalau awe-gawe gini lebih saya sendiri kan kalau udah awe-gawe yang ngomong gitu sudah siap gitu aja kan. Iya. Gitu. Makasih, Bu. Baik, luar biasa tanggapannya. Silakan Pak Mekel tambahannya. Makasih Mbak, untuk Pak Anggas, terus Pak Sudarsana sama Pak Narda yang tadi terputus, Pak Dimas ya. Nah, ini sekalian dan ini penyebab longsor itu terutama tadi untuk di Git-Git secara spesifik emang curah hujan yang terlalu tinggi ya, curah hujan dan terlalu tinggi, dan juga jenis hujannya. Biasanya kalau hujannya dia tidak terlalu tahu lah jenis hujan seperti apa, tapi kalau sudah besar-besar itu dan durasinya lebih dari 1 jam atau 2 jam, itu dan besar. Nah itu kami sudah di level 1 dah siaganya hujan. Terus tambah lagi ada angin di level 2, tambah lagi ada petir udah di level 3. Itu hampir dipastikan kalau hujan, angin, tambah lagi petir udah hampir dipastikan itu akan terjadi tanah longsor. Walaupun sebenarnya titik-titik tanah longsor kita udah tahu Pak Kabid ya, karena kita udah mitigasi bersama BPBD. Relawan bersama BPBD udah mitigasi pemukiman yang rawan di daerah longsor. Nah, terus potensi-potensi di jalan protokol juga yang akan longsor kita sebenarnya udah tahu pasti akan di sini longsornya. Berarti gitu sudah teridentifikasi gitu ya Pak ya? Ya, karena tetap pasca bencana cuaca baik kita mitigasi lagi. Gitu. Nah, seperti sekarang ada memang retakan-retakan tanah itu yang ada potensi akan longsor kembali. Itu kita sudah identifikasi itu. Nah, cuman kapan longsornya kita tidak tahu, tapi ada tandanya. Dengan itu dengan ada hujan curahnya tinggi, dengan angin, dengan petir itu pasti akan terjadi longsor. Nah, Tiang menghimbau sih pengguna jalan yang akan melewati Git-Git. Apalagi sekarang plusnya lagi kabut. Iya. Itu kan saking kok tumben setebal itu ya Pak ya kabutnya ya. Malahan kemarin ada yang terperosok. Iya terperosok. Banyak itu bukan 1-2, banyak yang terperosok sampai ke kali karena memang jarak pandangnya sudah sangat tidak nampak gitu ya. Tidak nampak sekali itu. Bah 1 meter aja sudah tidak kelihatan apa-apa. Itu kita hanya bisa menandai dari marka jalan, dari garis lain jalan itu aja. Nah itu sekarang tambah lagi dengan kabut seperti ini. Nah itu mohonlah hati-hati. Kalau memang tidak penting sekali, lebih baik ditunda dulu perjalanannya. Itu. Kalaupun penting sekali, lebih baik menunggu teman. Itu tip dari Tiang Niki. Kalau mau nanti melintasi jalur Git-Git, kalau memang cuaca sudah buruk, menunggu teman paling tidak ada 2 atau 3 mobil berbarengan lah jalannya. Nah itu tip dari Tiang. Nah terus menarik Niki terkait dengan regulasi ya. Sebenarnya di desa adat kan sudah ada sistem, ini sekedar masukan, mudah-mudahan nanti BPBD bisa mengambil garis merahnya dari sana, juga mungkin RRI nanti Pro 1 bisa menjembatani kedatangan kalau mungkin suatu saat kita diundang, Perbekal Git diundang sekalian dengan Bendesa Adat Git juga diundang. Karena sekarang kan ada Bakamda, ada si Pandu Beradat. Itu kan bisa dilebarkan nanti fungsinya. Ke kebencanaan. Kalau sekarang kan ke ketertiban masyarakat. Nah itu Bakamda dan si Pandu Beradat ini nanti kita sinergitas antara adat dengan dinas dengan produknya masing-masing. Itu bisa nanti kita kembangkan nih jadikan acuan bahwa kebencanaan juga nanti ada di dalam
tupoksinya Bakamda atau si Pandu Beradat niki. Nah itu untuk kepentingan memang kepentingan ketertiban bersama juga ini dan pengguna jalan kalau khususnya yang ada di Git-Git. Nah untuk antisipasi kami sebenarnya dari sisi drainase kami itu Subak sudah tetap gotong royong, terus masing-masing kadus juga sudah mengagendakan pembersihan di kalinya masing-masing. Tapi itu untuk curah hujan yang normal. Karena drainase sekarang itu kan dibangun puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, antisipasi tidak seperti curah hujan yang terjadi sekarang ini. Nah, tadi Pak Kabit sudah bilang begitu curah hujan sudah melebihi daripada normal, jelas tidak menampung. Itu bahkan sungai Tukad Buleleng itu kedengeran sampai ke rumah tiang. Itu kalau memang sudah overload ya. Kalau seperti Gardu itu sudah overload ini daya tampung daripada sungai ini. Nah itu Mbak. Baik, sudah semua terjawab ya Niki karena keterbatasan waktu begitu ya. Sebagai penutup dari Pak Mekel ataupun Pak Kabit, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, apalagi ini terkait dengan kebencanaan, harus tetap kita yang namanya memberikan penekanan begitu ya, himbauan, harapan kepada masyarakat ya, untuk keselamatan bersama. Silakan. Siapa? Belakangan. Siap, ya Pak. Kalau tadi sudah tiang berikan tipnya seperti itu. Kalau mau ke Git-Git dalam cuaca yang buruk lebih baik ditunda. Kalaupun tidak ditunda, lebih baik ada teman. Oh gitu. Kalau kita baru satu motor atau satu mobil, lebih baik tunggu di Sangket untuk kita berangkat bareng-bareng. Paling tidak nanti kita kalau terjadi sesuatu ada yang kita ajak komunikasi dan ada yang menyampaikan paling tidak di sekeliling sekitaran di sana. Itu. Terus yang kedua, perlu sekali kalau sudah cuaca buruk, kalau sudah ada peringatan, lebih-lebih sekarang dengan teknologi yang canggih sudah ada peringatan, perlu sekali adanya sarana dan prasarana yang di-standby-kan di wilayah kami. Alat berat udah pasti. Kalau memang memungkinkan nanti alat berat untuk menggeser posisi longsoran itu memang harus sudah di-standby-kan. Entah itu nanti di titiknya bisa saja di Pancasari, Git-Git dan Wonogiri. Ini 3 desa ini kan saling melengkapi jenis kebencanaannya Niki. Nah itu paling tidak itu sudah ada. Kemarin dia sudah bersurat sama BPBD dan Pak Kabit tadi sudah sempat bisik-bisik juga akan diiakan itu sarana prasarana yang primer sifatnya senso, Pak Kabit ya senso itu sudah disetujui dan tenda itu juga sudah disetujui. Nah semacam ini perlu nanti adanya kalau sudah cuaca ada peringatan cuaca buruk standby-kan dah untuk mengantisipasi lebih cepat bisa kita tanggulangi itu. Oke, baik Pak Kabit silakan. Sebagai penutup kita dari awal sampaikan bahwasannya memang masyarakat itu harus waspada tetap dalam kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini. Yang pertama adalah bagaimana mengakses informasi terutama kepada instansi terkait. Ini jangan lihat yang di media-media sosial ya, lebih banyak di sana, tetapi akses yang memang resmi seperti BMKG itu atau BPBD. Kemudian tadi disampaikan juga Pak Mekel, memang kalau situasi perjalanan seperti itu mohon juga ada temennya ya di jalan ini. Kalau kemarin sendirian itu kan nanti terjadi apa-apa malah susah jadinya. Kemudian yang tidak kalah penting sekali untuk masyarakat ini bagaimana agar tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan. Ini yang saya tekankan sekali nih untuk sampah ini. Kalau seperti yang kejadian-kejadian yang sudah lewat ini, sampah adalah sumber utama. Dan yang terakhir, bagaimana paradigma kita harus dirubah. Tidak bicara penanggulangan darurat, tetapi bagaimana kita bicara mitigasinya. Kalau bicara mitigasi, langkahnya banyak. Seperti tadi di awal yang sampaikan, kita mitigasi atau prabencana itu kita harus ke sana arah berpikir kita. Jangan bicara kedaruratan. Kalau darurat itu cuma segini aja, kita tanggulangi seperti itu. Tapi kalau bicara mitigasi banyak. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian bencana, mencegah atau mengurangi korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih. Ya, luar biasa apapun yang disampaikan oleh kedua narasumber pendengar terkait topik pagi ini mengenai siaga banjir dan tanah longsor. Terima kasih Bapak
Ibu Tuarcana selaku perbekal Desa Git-Git ya, luar biasa meluangkan waktunya Nanti hadir kalau ke diundang lagi Persatu. Bendesa adat diikutkan. Oh nggih, Wah, siap untuk supaya menyambung balance. apa yang tadi yang disampaikan itu. Nggih, Iya. siap. Dan juga Bapak I Gusti Bagus Roni Aryana selaku PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng serta pendengar yang sudah beratensi. Mohon maaf ya Papa Dimas walaupun terputus, yang pastinya sudah bisa menyapa kedua narasumber. Pak Anggas, terima kasih Bapak, Pak Sudarsana dan Pak Narde, luar biasa apapun yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi. Dan selamat bertugas kembali kepada kedua narasumber. Ya, terima kasih. Tetap Bu. semangat dan salam sehat Ya. selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balik Ken untuk edisi hari ini, Kamis 21 Maret 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Indonesia